Halo teman-teman, kita masih mau melanjutkan untuk kita mereview sebuah video pengadilan pajak teman-teman ya. Ini dari catatan sidang 2 PT Arya Indonesia melawan DJP. Udah lama nih teman-teman sidangnya ya, tetapi banyak ilmu sekali yang bisa kita dapatkan dari persidangan ini teman-teman ya. Ini adalah reaction dari Pak Ray untuk sidang tersebut dan gue mereaksi lagi terhadap video dari Pak Ray tersebut ya, dari P5I ya. Mari gua share ke teman-teman ya, seperti biasa kita share soundnya. Oke. Nah, ini dia. Kita mulai dari 54, 58 yang kemarin ya, dan kita akan teruskan video ini seri sampai selesainya video ini, oke? Ya, oke. Jadi nanti kita masuk sengketanya ini aja ya, materinya ya. Ya, baik. Mohon izin majelis satu lagi kami izin sampaikan. Itu kan kami juga di dalam Perma nomor 5 tahun 2020 juga boleh diliput. Nah, termasuk diliput ini kan juga secara live, tidak ada larangan untuk meliput secara langsung gitu majelis. Terus ini yang saya sampaikan majelis. Rekan-rekan, kembali penggugat menegaskan mengenai Perma 5 2020. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, jelas di pasal 4 angka 6 mengatakan bahwa liputan secara elektronik. Tidak ada batasan yang dimaksud dengan elektronik, hanya merekam saja. Tidak boleh menyiarkan secara live atau langsung, itu tidak ada. Jadi menurut kami, apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis itu adalah tafsir majelis sendiri ya, bukan tafsir dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020. Kami lanjutkan. Ya, jadi waktu itu, ini kejadian sudah lama banget teman-teman ya. Waktu itu si hakim itu, ketua hakimnya meminta tidak boleh merekam gitu ya. Nah, kemudian kita protes. Kemudian boleh merekam tapi tidak boleh live gitu ya. Kita jadi bingung, kenapa boleh merekam tapi tidak boleh live? Apa yang salah gitu. Kemudian dia mau permasalahkan lagi mengenai ini pers, lu bukan pers katanya. Kemudian kita bilang, lah nggak ada hubungannya. Nah, kemudian sekarang penggugat mengatakan di Perma 5 Perma 5 tahun 2020 ya. Ini yang suka kita ributkan mengenai boleh atau tidak boleh merekam ya. Di Perma tersebut tidak ada larangan untuk merekam, teman-teman ya, jangan salah ya. Hakim tuh banyak yang error. Banyak hakim yang error. Dia pikir dia punya kekuasaan, dia boleh mengatakan boleh atau tidak boleh merekam. Tidak ya. Perma 5 tahun 2020 itu hanya mengatur mengizinkan perekaman oleh hakim. Hakim boleh mengizinkan, tapi bukan berarti dia boleh melarang ya. Oke. Bukan berarti dia boleh melarang. Kalau dia mau melarang, tentu saja harus didasarkan pada alasan yang jelas. Alasannya apa? Nggak ada alasan ya. Nah, jadi ini hakim masih error. Tetapi kejadian ini sudah lama teman-teman ya. Sekarang ini sudah berlalu berbulan-bulan. Saat ini semua pengadilan pajak sudah boleh dibuka dan terbuka untuk umum. Boleh disaksikan oleh siapapun yang mau. Bahkan boleh masuk ke dalam Zoom-nya sendiri. Dan yang penting tidak mengganggu persidangan aja ya. Dan sekarang bahkan Set-PP pengadilan pajak itu sudah mulai membiasakan diri live secara langsung di YouTube-nya dia sendiri. Oke, kita masih lihat dia masih proses ya, masih mulai proses-proses, tetapi sudah mulai ada arah ke sana ya, ingin pengadilan itu transparan dan terbuka untuk umum. Luar biasa ya pengadilan pajak. Yang paling penting, ini dari pihak tergugat, itu sudah pernah ngomong ke saya sendiri bahwa Anda nggak mungkin menang di pengadilan pajak kalau nggak punya kenalan. Nah ini saya sampaikan, saya pemberitahuan ke semua halayak, termasuk tergugat, bahwa saya sama majelis tidak ada yang kenal. Untuk majelis ya. Karena dari pihak tergugat sudah ngomong bahwa kalau kamu, Arion, tidak punya kenalan di pengadilan pajak, pasti kalah. Rekan-rekan, ini fakta menarik ya, karena penggugat mengatakan bahwa penggugat sudah diberikan tanda petik intimidasi bahwa perkara ini pasti kalah. Ya, ini luar biasa sekali ya. Persidangannya baru dimulai tapi kemudian tergugat mengatakan bahwa penggugat pasti kalah. Kenapa pasti kalah? Karena menurut tergugat, penggugat tidak punya hubungan emosional dengan majelis hakim. Sebenarnya apa yang ingin tergugat katakan tadi sudah sangat jelas bisa terbaca. Kalaulah kemudian penggugat dikalahkan karena tidak punya hubungan dengan majelis hakim, itu artinya tergugat yang akan dimenangkan. Kalau tergugat yang dimenangkan, itu artinya tergugat punya hubungan emosional dengan majelis hakim. Apalagi ketua majelisnya patut diduga adalah mantan pegawai DJP, khususnya DJP Kanwil Jatim 3. Jadi kalau tergugat mengatakan bahwa penggugat pasti kalah, itu artinya tergugat pasti menang. Dan karena tergugat pasti menang, hal itu disebabkan oleh karena tergugat punya hubungan dengan majelis hakim. Nah, ini mungkin yang harus juga menjadi
ini masukan kepada majelis hakim supaya memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku secara netral saja, independen saja, proporsional saja. Karena majelis hakim bukan dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus dengan menggunakan baju korps lama majelis hakim, tapi majelis hakim sudah punya baju korps yang baru ya, yaitu korps pengadilan pajak. Meskipun warnanya sama-sama biru dengan korps yang lama, tapi itu adalah dua lembaga yang berbeda. Kita lanjutkan persidangannya. Ya, jadi si hakim ini teman-teman ya, kita sebagai warga negara harus waspada. Lu jangan melihat hakim tuh senyum-senyum terus dia bakal independen. Jangan begitu teman-teman ya. Jangan lu pikir senyum-senyumnya hakim itu adalah arti dia berintegritas. Jangan salah teman-teman ya. Jangan tertipu daya oleh senyum-senyumnya si hakim teman-teman ya. Lu harus menanyakan dengan tegas. Apalagi kalau hakim sudah terindikasi dia mendukung atau condong untuk memihak kepada tergugat atau DJP ya. Kita harus dengan tegas menyatakan, Bapak Hakim, apakah Anda ini independen dan berintegritas? Tanyakan teman-teman ya. Kalau kita nggak tanyakan, berbahaya. Karena senyum-senyumnya dia bisa mengakibatkan kita lemah, mengakibatkan kita lengah, sehingga dia bisa membuat keputusan yang merugikan kita sebagai penggugat, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada oknum yang mengintimidasi ya, oknum dari Kanwil Jatim 3 kalau nggak salah, di mana itu adalah kalau nggak salah, mudah-mudahan gua nggak salah teman-teman ya, di sana adalah tempat korpsnya lama si hakim. Jadi ketua hakim ini, majelis hakim ini mantan pegawai DJP di sana, di tempat kita lagi ribut si Kanwil Jatim 3 itu ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali, kita merasa terintimidasi waktu itu si penggugat ya. Jadi wajib pajak diintimidasi oleh si oknum petugas pajak di sana mengatakan, "Kalau lu tidak punya teman atau kenalan di pengadilan pajak, lu nggak bisa menang," gitu ya. Nah, intimidasi seperti itu akan sangat-sangat berbahaya sekali teman-teman ya, dan si hakim harus dengan tegas menyatakan bahwa gue independen. Tetapi, kita agak pesimis dengan hakim seperti ini ya, tetapi kita lihat nanti bagaimana hasilnya teman-teman. Oh Itu. ya, itu nggak betul Pak ya. Betul ya. Betul. Betul. Fakta. Betul, makanya demi itu untuk transparansi itu majelis, makanya kami menyiarkan secara live begitu majelis, mohon izin. Karena kami sudah mendapat masukan-masukan dari kanan kiri begitu majelis. Bentar majelis akan mengecek sebentar ya. Ya, rekan-rekan, ini merupakan fakta yang menarik ya, dan ini memang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan sepertinya majelis hakim harus berpikir ulang mengenai semua keberatan-keberatan ini ya, apalagi yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan pajak. Kita lanjutkan persidangannya. Kenapa ini? Oh, hakim bermusyawarah teman-teman ya, hakim boleh bermusyawarah ya, dia boleh matiin dia punya kamera kemudian bermusyawarah. Bukan, enggak. Ini di live-nya itu kan ada komen-komen dari pihak itu ya, masih lihat ya. Nah itu siapa? Kenapa dia tidak minta izin? Itu aja pertanyaannya. Kalau minta izin nggak masalah itu Mas. Baik, mohon izin majelis. Kalau untuk komen kan itu secara live ya, jadi kami juga tidak bisa. Bukan itu siapa? Itu siapa? Anda pasti punya hubungan ya. Orang itu siapa? Mohon izin majelis, kami yang itu juga tidak ada hubungan begitu majelis. Ya makanya itu kalau bisa janganlah, karena ada pihak lain yang memanfaatkan itu yang tidak meminta izin juga gitu. Baik, mohon izin majelis ya. Sudah sebenarnya kan begini, kalau ini kan persidangannya, kalau komen itu kan nanti bersifatnya kan membangun begitu majelis. Iya boleh membangun, tapi kan yang bersangkutan menyampaikan gitu loh. Rekan-rekan, majelis hakim kembali mempersoalkan mengenai liputan secara langsung atau live karena alasannya di dalam liputan yang disiarkan oleh penggugat secara langsung atau live itu ada komen-komen yang atau komentar-komentar yang diberikan oleh mereka yang menyaksikan rekaman YouTube tersebut. Nah, majelis hakim mempersoalkan dan mempertanyakan apakah penggugat punya hubungan atau kenal dengan pihak-pihak yang memberikan komentar atau komen-komen tersebut. Tentu secara sederhana siapapun
siapapun itu yang kemudian menonton YouTube tidak mempunyai hubungan dengan penggugat. Kalaupun ada yang mempunyai hubungan ke penggugat, itu secara kebetulan saja. Tapi kalau ada masyarakat yang kemudian ingin menonton secara langsung atau live dan tidak mempunyai hubungan dengan penggugat, lalu kemudian memberikan komen atau komentar, menurut kami itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Sama seperti ketika kita menonton YouTube, kemudian kita memberikan komentar. Tentu pemberi komentar dengan pembuat YouTube juga tidak selalu mempunyai hubungan. Sehingga sangat tidak beralasan kalau kemudian majelis hakim menanyakan dan cenderung memaksakan bahwa pihak yang memberikan komen-komen atau komentar-komentar itu adalah pihak yang mempunyai hubungan atau kenalan dengan penggugat. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis kalau majelis hakim menanyakan kepada penggugat siapa itu yang memberikan komen-komen. Tentunya penggugat juga tidak bisa mengetahui, apalagi yang memberikan komen-komen itu adalah mereka yang akun-akunnya tidak dapat diidentifikasi secara digital ya, karena memang itu bergeraknya sangat cepat sekali. Kita lanjutkan persidangannya. Ya, jadi si hakim itu teman-teman terus berusaha mencari-cari alasan bagaimana supaya kita menghentikan live-nya dia ya. Ini gue yang lagi live teman-teman, itu gue yang lagi live waktu itu Instagram. Jadi pertanyaan pertama gue adalah, hakim tahu dari mana gue sedang live? Dia tahu dari mana? Dia bukan follower gue, dia tidak kenal sama gue bukan temannya dia. Dia tahu dari mana? Dia tahu karena dia sedang diintervensi oleh oknum, teman-teman ya. Ini dugaan gue ya, dugaan gue. Hakim mengetahui sedang ada live Instagram karena sedang diintervensi oleh oknum. Ada oknum yang minta dia, tolong dong Pak Hakim hentikan tuh orang lagi live Instagram. Siapa itu? Ya kan? Nah, bagaimana cara dia menghentikan orang lagi live Instagram? Caranya adalah dengan menciptakan berbagai alasan supaya orang itu berhenti live. Salah satunya adalah bilang, loh orang yang di live itu yang komentar-komentar siapa itu, kenapa nggak minta izin gitu ya. Gini loh Pak Hakim ya, tidak perlu orang itu minta izin untuk berkomentar, suka-suka dia, nggak ada urusan sama elu. Hakim itu tugasnya memutus, mengadili, dan memeriksa perkara sidang. Nggak ada urusan orang mau marah kek, orang mau ngomel-ngomel kek, orang mau berkomentar kek, terserah, itu dunia luar, terserah. Yang mesti difokuskan oleh hakim adalah yang di dalam pengadilan. Nah, tetapi hakim itu kita menduga dia itu sudah diintervensi oleh oknum-oknum, terutama tergugat ya, DJP. Kita menduga teman-teman ya, mudah-mudahan salah. Nah, tetapi fakta bahwa dia mengetahui kita sedang live Instagram adalah fakta bahwa dia sedang diintervensi. Kita patut menduga seperti itu. Nah, intervensi ini nanti akan terbukti ketika putusan, teman-teman ya. Bagaimana putusan dia? Apakah dia memutus dengan benar, dengan adil? Nanti akan terbukti di putusan, teman-teman ya. Kita lihat bagaimana putusan dia. Oke, tetapi sejak awal sudah ada indikasi hakim ini adalah hakim yang tidak transparan, yang tidak mau transparan dan takut dengan transparansi. Gitu teman-teman ya. Sehingga dia mencari berbagai cara, berbagai argumen supaya ini tolong dong pengadilan ini jangan di-live-kan, jangan disidangkan secara terbuka untuk umum. Gitu ya. Sangat miris teman-teman, kita miris sekali dengan hakim seperti ini, dan kita akan memantau terus bagaimana persidangan ini teman-teman ya. By the way, persidangan ini sudah ada putusannya dan kita akan menunggu putusan. Kita akan bikin video khusus untuk membahas putusan mengenai sidang ini teman-teman ya. Oke. Ini sudah sampai di sini ke menit 1 jam 01.08 teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya teman-teman ya. Gue akan terus mengupdate video ini sampai selesai karena banyak sekali ilmu dari Pak Ray teman-teman ya. Ini gratis teman-teman buat Anda semua ya, buat lu semua. Ini persidangan gratis buat kita semua. Ilmunya betul-betul ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.